Assalamualaikum. Ini teman-teman wartawan bisa lihat, habis kepilih kantornya langsung jadi. Ini bagaimana seriusnya? Enggak, ini nebeng ya. Jadi tentu hari ini rapat exco kedua, kemarin rapat exco pertama kita untuk mendorong bagaimana mini turnamen bisa berjalan dengan baik. Dan rapat exco kedua ini tidak lain satu, membahas peristiwa yang baru saja terjadi. Karena itu keputusan exco tadi, kita akan membuat komite ad hoc untuk supporter, di mana sesuai dengan statuta FIFA dan juga PSSI kita mempunyai 14 komite, tetapi boleh membuat komite ad hoc. Nah, inilah kenapa hari ini keputusannya ada komite ad hoc supporter, karena isu daripada tentu transformasi sepak bola harus melibatkan juga supporter. Jadi kita harus ada keseriusan. Dan surat FIFA yang dikirimkan kepada tentu kita semua waktu itu, salah satunya pun ada bicara supporter. Kita harus memastikan supporter bisa pulang ke rumah dengan selamat. Tetapi kita juga mengetuk hati para supporter, kalau transformasi sepak bola kita mau bagus, mereka pun harus menjadi bagian yang bertanggung jawab untuk perbaikan sepak bola Indonesia. Yang kedua, hari ini kita memutuskan komite ad hoc infrastruktur. Karena kenapa? Kita penting sekali membangun yang namanya training center buat tim nasional kita. Insya Allah minggu depan kita akan mengirimkan tim untuk mulai melihat tanahnya. Ya, dan ini juga bagian komitmen kita membangun training center bersama. Tidak hanya ada pendanaan dari FIFA yang mereka kemarin sudah komit untuk membantu pada saat saya makan siang, tetapi juga kita akan coba mencarikan pembiayaan lainnya. Insya Allah kalau memang kita serius, tahun depan training center ini sudah paling tidak punya 4 lapangan latihan dan mungkin juga tempat TC untuk para atlet. Tempatnya di mana? Ojo ke susu, tunggu dulu ya. Nah, itulah kenapa komite ad hoc ini untuk pembangunan infrastruktur kita juga akan menjadi bagian penting. Komite infrastruktur lainnya tentu melihat juga bagaimana tadi masalah VAR, di mana lokasi-lokasi yang kita bisa lakukan, berapa biayanya. Nah, ini tentu juga ada pembiayaan lain yang memang menjadi tantangan. Yang terakhir, kita juga memutuskan pembentukan badan tim nasional, yang dimana kita harus memastikan kita punya agenda besar mau main di Piala Dunia tahun 2040. Kalau negara-negara lain seperti India sudah punya blueprint 2023-2047, ya, kita juga tidak boleh ketinggalan. Nah, karena itu salah satunya kita TNI ini punya blueprint jangka panjang bagaimana persiapan tim nasional. Dan insya Allah niat baik ini semua hari ini ya, hari yang baik, Isra Miraj, artinya apa? Ini sepak bola juga mau migrasi ke arah yang baik. Jadi saya berharap teman-teman media yang seperti saya sudah sampaikan, ayo kritik kita, tapi berikan juga masukan yang baik. Media juga harus menjadi solusi. Ini yang kita tunggu-tunggu. Ya, itu saja dan saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan teman-teman? Satu dulu. Arya dari CBD, mungkin aku bertanya gitu Pak. So what aspects of PSSI do you think require the most improvement and what actions will you take to improve those aspects? It's very important we set up governance and integrity. This is the discussion we have been so far with also FIFA who are representative who present during election, and we're looking forward to set up also to review our statuta between PSSI and FIFA in the next couple of months. But of course, the main focus at this time, how we have to make sure the U20 event will be running smoothly. Ya, pada dari pertanyaan soal tadi malam setelah pertandingan, Coach Sintayong sempat menyampaikan keluhan terkait persiapan timnas menuju U20, salah satunya seperti yang kita ketahui sebelumnya adalah pemanggilan pemain ke timnas. Sampai saat ini masih ada pemain yang masih belum bergabung. Dia bahkan sampai meminta
keputusan terhadap hal ini agar Ada Piala Dunia U20 berjalan lancar, karena Bapak sempat mengatakan itu salah satu fokus utama Kayaknya nggak ada deh. adalah memperjuangkan atau mempersiapkan Piala Dunia U20. Sini, Bang. Berjalan lancar, bagaimana Pak untuk solusinya? Karena sepertinya saya mentok banget gitu untuk menyelesaikan masalah itu. Saya rasa Nggak tahu jalurnya. konteks persiapan U20 yang tinggal mungkin 93 hari lagi itu menjadi sangat prioritas. Karena itu insya Allah Senin atau Selasa Pak Zainuddin Amali akan berganti jaket sebagai Menpora, mengundang kami untuk khusus bicara untuk umur 20. Tetapi kenapa mengenai isu pemain tetap kita dorong. Saya rasa Pak Zainuddin dan saya sudah menelpon beberapa klub dan pemiliknya untuk bisa komit bahwa ini merah putih. Merah putih harus menjadi prioritas. Kita tidak mungkin menciptakan yang namanya timnas yang baik kalau liga kita pun dihitung salah satu yang terbawah di Asia Tenggara. Terbawah di Asia Tenggara. Nah, ini yang harus kita perbaiki ya, supaya ada kesinambungan antara pembinaan, liga profesional dan tim nasional. Nah, ini yang kita akan dorong. Isu pemain kita akan coba tuntaskan bagaimana ada keterbukaan hati daripada para pemilik klub itu sendiri. Iya. Dari RTP. Pak Erik, Siap. terkait VAR itu kapan akan diterapkan? Karena mengingat kita kan terkait wasit dari Liga 1, Liga 2, dan Liga 3 itu Ntar gua bilang jadi salam. sorotan utama gitu kan. Banyak wasit yang dalam tanda kutip blunder. Itu seperti apa? Media sudah pernah turun ketemu wasit satu-satu belum? Hari ini saya buktikan, saya ketemu wasit Liga 2 yang namanya Rohadi. Rumahnya kecil. Berdagang apa? Kembang tahu. Soal apa Bang ya? Bang. Artinya apa? Kalau kita mau bicara yang namanya perbaikan sistem perwasitan nasional, salah satunya wasitnya pun harus kita perhatikan dahulu. Ini yang menjadi kunci. Mereka wasit Liga 2 itu sekali tiup 5.500.000. Tadi saya tanya, kita diskusi. Tapi ini nanya kecepatan, jadi kita kasih tahu bocoran. Nah, rapat berikutnya kita akan bicara juga mengenai ini. Artinya apa? Minimal mereka harus bisa meniup 15-20 kali per musim. Tidak 5-7 kali. Itu yang kita akan perbaiki. Belum lagi tadi Pak Menpora bilang, ayo kita berikan asuransi. Ya, kita kasih asuransi nanti. Tapi kan kembali, kalau liganya nggak jalan, nggak ada tuh tiupan. Nah, itulah kenapa isu supporter kita bahas yang utama hari ini. Karena baru jadi saja nih bersama-sama. Tadi malam sudah ada hal-hal yang tentu mengkhawatirkan. Tidak menyalahkan supporter, tidak menyalahkan pihak kepolisian. Gimana Bang? Itu semua masyarakat Indonesia yang punya keluarga di rumah masing-masing. Kalau ada polisi yang terkena batu, ada istrinya. Kalau ada supporter yang kena apa-apa, ada keluarga. Sama wasit pun tadi saya lihat, rumahnya sederhana, pendapatannya sehari berjualan kembang tahu 200.000 per hari, pendapatan kotor bukan bersih. Sudah menyewa ya rumah selama 6 tahun di Jakarta, per bulan sewanya 700.000. Istrinya bekerja sebagai tambahan di PAUD, gajinya berapa? 900.000 per ya? tahun. Oke. Ayo kita kasih empati, jangan selalu kita ngalahin wasit. Tetapi kita tidak hadir di belakang mereka untuk menjaga mereka. Tidak ada. Ketika mereka di lapangan, mereka bisa jadi tumbal. Nah ini, artinya apa? Yes, teknologi. Tapi teknologi tanpa manusianya sama aja bohong. Karena itu, kita akan mendorong perbaikan perwasitan, sistem pertandingan, baru nanti kita hitung-hitungan VAR. Karena kita belum tahu. Nah ini yang saya harapkan juga media tolong mendorong. Ya, jangan ada persepsi seakan-akan sepak bola ini perusaknya wasit.
hadir. Ayo lihat kehidupan sehari-hari. Ini di Jakarta loh, Bung. Di Jakarta. Ya. Nah, ini yang saya rasa kembali. Saya punya komitmen. Expo yang hadir semua, ya, Ibu, Bapak, Waketum, ini semua yang saya dorong apa dari awal? Empati, hati. Dalam kita mengambil keputusan harus pakai hati, bukan pakai apa? Kekuasaan. Oh, kita nih expo-nya, kita berkuasa, kita putuskan. Kita harus mengambil keputusan berdasarkan apa? Data dan fakta dan solusi yang bisa diberikan. Bukan hanya kekuasaan arogansi, wah saya putuskan. Bukan itu. Yang terakhir, karena kita mau menengok timnas putri yang akan berangkat. Terakhir, ya. Selamat siang Pak. Saya Dika dari Kompas TV Pak. Oh. Tadi izin bertanya Pak, pada saat awal berbicara soal PSIS Pak, tadi kan Bapak bilang ada pembentukan komite ad hoc ya Pak ya. Nah, langkah konkretnya seperti apa sih Pak? Apalagi kan ini katanya kepolisian di sana sudah memanggil 16 supporter PSIS. Nah, berkaca dari hal ini Pak, agar tidak terjadi lagi seperti Kanjuruhan, ada langkah konkret apalagi dari PSSI Pak? Apakah nanti ada pertemuan khusus atau bagaimana Pak? Terima kasih. Peristiwa Kanjuruhan bisa bukan yang terakhir, bisa ada lagi. Contohnya kemarin. Tetapi tentu ini yang harus kita investigasi, tidak menyalahkan siapa-siapa. Baru nanti apa? Rule of the game-nya, penegakan hukumnya. Nah ini yang sama-sama tadi kita bahas. Kenapa perlu ada komite ad hoc supporter? Bukan berarti menyalahin supporter, perlindungan supporter seperti tadi, wasit, ya. Dan kita harus juga tentu memastikan aturan-aturan yang disepakati antara kita dengan pemerintah. Terakhir, yuk, karena takut tim nasional putrinya kasihan. Ayo. Saya Agnes dari Index1.com. Dari apa yang tadi Bapak sudah sampaikan di awal, saya ingin menanyakan apakah ada hal lain atau rencana besar lainnya untuk PSSI ke depannya yang ingin dilakukan atau mungkin untuk dirubah agar bisa membawa ya, kemajuan dan sebagainya. Lalu untuk mempertegas saja Pak, apa sih tujuan atau goal terbesar Bapak sebagai Ketua Umum PSSI yang ingin disampaikan begitu untuk masyarakat Indonesia? Ya, nanti bulan Maret tanggal 4, sabar satu-satu ya. Kita menyelesaikan permasalahan itu tidak mungkin berselancar di semuanya. Kita satu-satu, U20 dulu selamat ya, isu perwasitan, ini yang kita lakukan ya. Ini lihat tuh, udah kurang tidur semua loh, matanya udah gendut semua nih, ya kan? Ya insya Allah ya kita coba lakukan yang terbaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.